tiga titik hilang. Tiga titik hilang itu jarang digunakan di interior karena skalanya itu kan nggak begitu gede ya kalau di ruang dalam. Jadinya perspektif tiga titik hilang ini sering banget digunakan untuk menggambarkan eksterior secara lebih realistis. Kayak misalkan kita menggambarkan sebuah bangunan atau sebuah komplek perumahan dari bird's eye view, mata burung yang berada di atas. Jadi di atas melihat ke sebuah bangunan yang ada di bawah. Jadi kelihatannya kalau dari helikopter kayak gimana gitu. Itu lebih menggambarkan informasi dan hubungan antara bangunan dengan jalan, dengan tangganya, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, perspektif 3 titik hilang itu sama aja kayak perspektif 2 titik hilang dengan tambahan perspektif ketinggian. Di dunia nyata, ketinggian suatu bidang vertikal itu nggak benar-benar sejajar lurus gitu. Tapi ada sebuah perspektif miringnya sedikit. Kayak contohnya ini bidang vertikal yang nggak lurus pol lurus gitu, tapi ada miringnya ke atas yang mengerucut ke atas gitu. Nah, itu adalah perspektif ketinggiannya, dan itu nggak ada di perspektif 2 titik hilang. Perbedaannya di 3 titik hilang ada dan membuat gambarnya jadi lebih realistis dan lebih kontekstual. Di ruang dalam kadang karena skalanya kecil jadi nggak begitu kelihatan perspektif ketinggiannya, jadi kayak ngapain ada gitu. Jadi biasanya buat ruang dalam itu bisa menggunakan 2 titik hilang aja. Yang eksterior biasanya menggunakan 3 titik hilang lebih menarik karena ada ketinggiannya dan skalanya itu besar kalau misalnya bangunan gede gitu. Perspektif 3 titik hilang ini ada 2 tipe. Yang pertama ada frog's eye atau mata kodok, itu menghadapi dari bawah ke atas, jadi bangunannya makin lama makin menghilang ke atas. Yang satu lagi ada bird's eye atau mata burung, di mana kita ngeliatnya di atas dan lama-lama perspektifnya merucut ke bawah. Perspektif 3 titik hilang. Perspektif 3 titik hilang itu lebih sulit dan lebih jarang digunakan dibandingkan dua perspektif sebelumnya. Karena perspektif ini lebih menarik kalau dibikin buat eksterior bangunan dengan skalanya yang besar. Contohnya ini adalah bangunan Grand Hyatt di Bundaran HI. Dengan menggunakan 3 titik hilang, kita bisa lebih informatif gambarnya, kayak bangunan ini dengan hubungan dengan sekitarnya, dengan lingkungannya, di jalannya, ada tugunya, itu kayak gimana sih, lebih kelihatan kalau misalnya dibikin 3 titik hilang. Sekarang kita udah punya 3 titik hilang, mari kita bikin bentuk bangunannya. Nah, buat ketinggiannya, kalau 2 titik hilang itu kan langsung lurus aja, sejajar. Nah, ini ketinggiannya diatur dari titik hilang ini. Kita tarik garis dari sini. Nah, misalnya ketinggiannya udah segini, udah sesuai dengan skalanya, kita tarik garis lagi dari titik hilang yang sini. Nah, sekarang kita udah punya box, mari kita bikin bentuk bangunan ruangan di dalamnya. Ini kan ada bolongnya tuh. Nah, kita bikin dengan cara kita narik-narik garis bantu dari semua titik hilangnya. Mari kita coba aja. Nah, ini kan dia ada bagian yang lekuknya itu. Ada 3 kali kan dia. Ada yang kayak gini. Jadi, ntar ketemu di tengah-tengah, terus dipotong, baru ketemu. Pertemuannya itu jadi bidang yang miring ini. Kita tarik bentuk bikin profil ruangannya yang ada lengkung-lengkungnya di sini. Berlekuk-likuk. Nah, setelah itu kita bikin lingkungannya sekitarnya. Lingkungan sekitarnya juga ditarik ke 3 titik hilang ini juga. Jadi kelihatannya nyambung dengan si bangunannya. Pertama kita bikin jalan dulu, habis itu kita bikin bangunan-bangunan di sekitar sama tugu-tugunya. Untuk finishingnya kita pakai tinta. Ini dia hasilnya, perspektif 3 titik hilang. Tentunya masih bisa ditingkatin lagi gambarnya dengan nambah detail, kayak misalkan nambahin vegetasi di sekelilingnya, terus nambahin mobil, nambahin orang, nambahin elemen-elemen langit kayak awan, burung, helikopter, atau semacamnya. Masih banyak banget yang bisa ditingkatin. Tapi kalau udah tahapan ini sebenarnya gambarnya udah terlihat cukup selesai, tapi
masalahnya kalau misalkan gambar hanya masalah waktu aja, yang lo luangkan akan berapa lama untuk menghasilkan sedetail mungkin. Nah, jadi untuk penjelasan video ini cukup sampai sekian. Semoga bisa dipahami dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan pengembangannya tentu bisa lo kembangin sendiri dengan latihan dan nambahin detail sedetail mungkin. Ingat sekali lagi, kalau misalkan lo bisa bikin 1 garis, artinya lo bisa bikin sebuah gambar, karena sebuah gambar itu hanyalah kumpulan dari garis-garis. Jadi tetap latihan dan peace out.